Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Fitriana dengan NIM 080 akan menjelaskan mengenai pengertian dari paradigma Al-Quran. Sebelum kita memahami tentang paradigma Al-Quran, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu apa itu paradigma. Secara etimologis, paradigma berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para dan digma. Para berarti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arke, dan ideal. Dengan begitu, paradigma memiliki arti, cara pandang, dan cara berpikir tentang suatu realitas. Sedangkan paradigma Qur'ani sendiri memiliki arti yaitu cara pandang dan cara berpikir mengenai sesuatu atau suatu permasalahan berdasarkan dengan Al-Quran. Nah, pertanyaannya, mengapa Al-Quran yang dijadikan sebagai paradigma dalam kehidupan modern saat ini? Jawabannya yaitu karena ada keyakinan dalam hati orang-orang yang beriman bahwa Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Selain itu, Al-Quran juga mengandung nilai gagasan murni yang bersifat metahistoris. Sehingga Al-Quran sudah sepantasnya dijadikan sebagai paradigma untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saya Ardi Firmansyah dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 093. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum Islam dalam kehidupan modern. Hukum Islam atau hukum syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Hukum Islam selalu mengambil sebagai segala hal yang bermanfaat dan mencegah atau bahkan menolak yang mudorot atau sesuatu hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Fungsi hukum Islam dibagi menjadi 4, yaitu fungsi ibadah, fungsi amar ma'ruf nahi mungkar, fungsi zawazir, dan fungsi takdim wa islah al-ummah. Fungsi ibadah yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi amar ma'ruf nahi mungkar mendatangkan manfaat di dunia maupun akhirat. Fungsi zawazir sebagai pelindung umat dari segala perbuatan yang membahayakan. Fungsi takdim wa islah al-ummah sebagai sarana memperlancar interaksi sosial. Nama saya Farah Anindra Putri, NIM 2202110060. Di sini saya mempresentasikan tentang terdapat 5 macam hukum Islam. Yang pertama adalah wajib, suatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa. Kata lain dari hukum wajib adalah fardu. Fardu dibagi menjadi 2, yaitu fardu ain, yang artinya fardu ain adalah perkara yang harus dikerjakan oleh seluruh kaum muslimin tanpa boleh diwakilkan seperti sholat, puasa, zakat, dan lainnya. Dan yang kedua adalah fardu kifayah, sesuatu perkara wajib yang dapat gugur walaupun hanya satu orang yang mengerjakan, namun jika satu daerah tidak ada yang mengerjakan maka berdosalah seluruhnya. Contohnya, mengurus jenazah. 2. Sunnah, segala perbuatan umat muslim yang mengerjakan sunnah akan mendapatkan pahala, tetapi jika meninggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Mengutip buku Husul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam, tulisan Iwan Hermawan, hukum sunnah jika dilihat dari tuntunan melakukannya terjadi menjadi 2, yaitu sunnah muakkad dan sunnah goiru. Sunnah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan seperti sholat tarawih, salat hari raya, dan lainnya. Goiru muakkad adalah perkara sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat seperti sholat sunnah rawatib dan perkara ibadah yang sifatnya insidensial. Contoh sunnah antara lain sholat dan puasa, sunnah bersedekah dan membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah haram, sesuatu perbuatan yang harus ditinggalkan atau dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya serta harus dipatuhi oleh para umat. Orang yang melakukan akan mendapatkan dosa, misalnya berzina, minum alkohol, dan berjudi.
4. Makruh. Dalam istilah usul fiqh, makruh adalah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, dan jika ditinggalkan akan mendapat pujian, sedangkan jika dilanggar tidak berdosa. Makruh dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tahrim, sesuatu yang dilarang oleh syariat secara pasti, contohnya larangan memakai perhiasan emas bagi laki-laki. Dan yang kedua adalah tanzi, sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya, tetapi larangan tidak bersifat pasti, seperti memakan daging kuda saat sangat butuh di waktu perang. 5. Mubah. Secara istilah, mubah berarti sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah dan tidak juga berkaitan dengan larangan. Mubah terbagi menjadi 3 bentuk, yakni mubah yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan tidak mengandung madarat seperti makan, minum, dan berpakaian. Mubah yang jika dilakukan mukallaf tidak ada madaratnya, sedangkan perbuatan itu sebenarnya diharamkan, sebagai contoh makan daging babi saat keadaan darurat. Dan perbuatan yang bersifat madarat tidak boleh dilakukan menurut syara, tetapi Allah memaafkan pelakunya sehingga perbuatan itu menjadi mubah. Contohnya mengerjakan pekerjaan sebelum masuk Islam. Di sini saya Husnul Khotimah akan menjelaskan kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan sistem hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam ada 2 sifat, yaitu yang pertama al-tsabat atau stabil. Hukum Islam sebagai wahyu akan tetap dan tidak berubah sepanjang masa. Dan yang kedua at-tatawur atau berkembang. Hukum Islam tidak kaku dalam berbagai kondisi dan situasi sosial. Dilihat dari sketsa historis, hukum Islam masuk ke Indonesia bersama masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, hukum Islam telah benar memperoleh tempat yang wajar secara konstitusional yuridis. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum Indonesia. Yang pertama, lahirnya UUD 1945. Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 berisi tentang Republik Indonesia yang lahir tanggal 17 Agustus 1945. Adalah republik yang berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, lahirnya Undang-Undang Perkawinan, bermula dari Kongres Perempuan Indonesia yang telah mengadakan forum yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam, dan kemudian DPR secepatnya mengundangkan RUU tentang pokok-pokok perkawinan bagi umat muslim. Selanjutnya, lahirnya Peradilan Agama. Peradilan agama telah ada dan dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini diperoleh karena masyarakat Islam sebagai salah satu komponen anggota masyarakat yang paling taat hukum, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Dan yang terakhir, pengelolaan zakat, guna untuk tercapainya tujuan yang lebih optimal bagi kesejahteraan umum untuk seluruh lapisan masyarakat, maka dibuat undang-undang tentang pengelolaan zakat yang mencakup pula tentang pengelolaan infak, sedekah, hisab, wasiat, waris, dan kafarat. Sekian, terima kasih. Nama saya Putri Ayu Andini, NIM 070 dari kelas manajemen B. Nomor 5, kesimpulan. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran.
Al-Quran bukan hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga merupakan pedoman dan landasan bagi paradigma menuju modernitas supaya dapat berkembang atau mensejahterakan manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam. Hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Hukum Islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam selalu mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau bahkan menolak yang mudarat atau sesuatu hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Hukum Islam menjaga umat Islamnya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Dilihat dari sketsa historis, hukum Islam masuk ke Indonesia bersama masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau 7 atau 8 Masehi. Dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, hukum Islam telah benar-benar memperoleh tempat yang wajar secara konstitusional yuridis. Dengan demikian, kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum sangat besar. Apabila Islam telah menjadikan suatu kebijakan sebagai kultur dalam masyarakat, maka sebagai konsekuensinya hukum harus ditegakkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.